Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Papi guys di sini. Selamat sore semuanya. Ya, kali ini hujan nih guys. Sore-sore di sini aduh enak banget nih. Sekalian mengamankan mining rig kita. Kebetulan juga VGA pesanan gua kemarin baru datang nih hari ini. Jadi kita rapi-rapi aja mining rignya. Sekalian cerita-cerita dikit nih mengenai mining rig yang gua punya. Ini mining rig ini gua namain mining rig gado-gado guys. Ya, di situ ada si kecil Noctua 5000 rpm tadi. Keseluruhan sistem gua taruh di casing mid tower yang gua bungkus di dalam Sinpo 72 liter guys. Jadi ada-ada aja sih, gua rakit-rakit aja sekenanya. Yang penting mining rig gua aman guys. Jadi ini mining rig pertama gua, dan gua lakukan saat ini hanya untuk sebagai hobi dulu karena gua juga masih terikat pekerjaan. Jadi gua nggak bisa terlalu serius untuk menjalankan sebagai crypto miner ini. Nah, ini di luar ada juga fan Noctua yang 3000 rpm nya guys. Prosesor di situ gue pakai AMD Ryzen 5 2600 second gen. Motherboardnya gue pakai Asus ROG Strix B450F. Untuk VGA yang gue letakkan di slot pertama adalah Sapphire RX 5600 XT. Untuk di slot kedua ada XFX masih dengan seri yang sama. Kita komparasi bentuk, yang paling kiri dan di tengah itu ada seri dari SFX dan Sapphire Black Edition untuk RX 5600 XT, dan yang paling kanan ada Inno 3D untuk RTX 3060 Ti. Komparasi ketipisan dimulai dari SFX, yang kedua ada Sapphire Black Edition, dua-duanya untuk RX 5600 XT, dan yang paling kanan ada Inno 3D untuk RTX 3060 Ti-nya. RTX 3060 Ti-nya akan gua pasangin di PCIe kedua, sedangkan untuk main display-nya nanti ada di posisi PCIe 1 akan gua letakkan Sapphire Black Edition. Nah, untuk di PCIe mini satunya akan gua pasangkan Riser, dan di tengah situ juga akan gua pasangkan Riser untuk mini 1-2-nya. Nah, tampaknya akan seperti ini guys. Sedangkan untuk XFX RX 5600 XT-nya sendiri akan gua pasangkan di Riser guys. Kabel power yang akan gua pergunakan di Riser untuk saat ini adalah kabel Molex. Di situ juga ada 6 pin yang akan mampu mendeliver sebesar 75 watt, dan Molex sendiri akan mampu mendeliver sebesar 150 watt, sedangkan untuk SATA hanya akan mendeliver sebesar 54 watt. Karena keterbatasan kabel power VGA yang disediakan oleh PSU yang gue miliki, gue harus menggunakan VGA power splitter, yang dimana gue akan split power dari RX 5700 XT untuk dipergunakan pada RX 5600 XT dari XFX. Oke, cek kabel sudah terpasang, dan kipas karena hanya ada satu maka hanya akan mampu mengipasi 2 VGA saja, sedangkan yang satunya lagi nanti akan diharapkan dapat angin dari kipas angin besar yang akan saya arahkan ke sini. Untuk pemasangan kabel VGA splitternya seperti ini guys. Mau itu kabel VGA power splitter yang kita gunakan untuk split power dari kabel PSU untuk digunakan yang tadinya hanya untuk mampu 1 VGA, kita split mampu kedua VGA, ataupun itu kabel yang tadi kita gunakan untuk mempoweri Riser, baik itu Molex, 6 pin atau SATA, itu harus disesuaikan dengan perhitungan yang tepat. Dalam artian kalau VGA kita mengkonsumsi daya kecil, maka pakai kabel SATA pun tidak masalah. Cuman kalau lebih dari itu, usahakan menggunakan Molex atau 6 pin. Dan juga hal yang perlu dicatat berikutnya adalah kalau misalkan kabel kita sedikit, jangan paksakan. Dalam artian satu string kabel yang mencolok ke PSU itu usahakan hanya mempoweri 2 device. Baiklah, cek-cek semuanya sudah oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berbicara mengenai masalah permodalan dahulu guys. Oke guys, sekarang kita lanjutin pembahasan mengenai modal. Jadi gue mau cerita dikit mengenai yang tadi di depan itu yang udah gue bangun itu rig mining gado-gado ya. Gue namain rig mining gado-gado karena campur-campur. Di situ ada VGA AMD dan ada VGA dari brand Nvidia. Udah gitu pabrikan-pabrikan pengeluaran dari AMD dan Nvidia-nya pun beragam ya. Kalau Nvidia sih baru satu, gue dari Inno 3D yang tadi teman-teman sudah lihat. Kemudian untuk AMD-nya gua punya MSI tadi, dan juga ada Sapphire, dan ada juga XFX. Karena itu gua namakan rig mining yang gue punya itu rig mining gado-gado. Nah, total keseluruhan yang udah gua keluarin sejauh ini itu sejumlah 49.309.000, dan modal segini ini gue nggak ngeluarin dalam satu waktu guys. Jadi kan
Kemarin-kemarin udah gue ceritain ya, gue mulai mining ini dari sekitar awal Oktober lah. Awal Oktober itu gue cuman mulai, intinya itu ya jelas ya, harus ada CPU, mobo, motherboard, RAM, HDD, dan VGA nya itu waktu itu gue beli MSI nya baru satu nih, Rexin 5700 GMX nya gue baru beli satu. Kemudian PSU nya gue masih pakai Be Quiet. Sisanya yang jelas waktu itu harus dibeli awal tuh Windows lah ya, terus UPS, kabelan, modem 4G, terus ini PDU, stabilizer, alat bersih-bersih, casing, itu gue beli di awal. Riser waktu gue beli dalam perjalanan. Nah, kemudian di pertengahan bulan gue nambah lagi, dan di awal November dan akhir November gue juga tambah lagi. Jadi kemudian pada akhirnya gue punya 4 VGA dulu, dan semuanya waktu itu AMD dari MSI, Sapphire, dan XFX. Nih XFX. Nah, terus baru ya, karena video hari ini baru dibuat, jadi baru datang juga Inno3D yang RTX 3060 Ti ini, yang udah gue tunggu-tunggu juga sih. Awalnya bingung juga kan, ada 3070, waktu itu 3070 itu gue lihat di Tokped itu baru keluar sekitar 8.800.000. Nah, sekarang gue cari yang 8.800.000 itu udah naik, gengs, jadi 9 jutaan. Jadi udahlah, gue buru aja 3060 Ti. Akhirnya dapat satu biji ini keluaran dari Inno3D sebesar 7.200.000. Harga segini itu sudah dengan ongkos kirim ya, gengs. Jadi harga aslinya itu 7,1 ya, kurang lebih 7,1 lebih dikit, dengan ongkos kirim 30 40 ribu lah, nggak lupa. Nah, dikumpul jadilah mining rig gado-gado versi 1 versi dari gua Papi Lelah, dan total yang gua keluarkan sebesar 49.309. Di sini mungkin teman-teman bertanya, PSU kenapa ada dua gitu ya kan? PSU ada dua, jelas gua di sini harus memburu gold, karena waktu awal-awal juga budget gua masih belum sebesar sekarang yang gua keluarkan sampai saat ini. Jadi akhirnya goldnya juga gua beli baru belakangan ini, yaitu gua pakai punya Bitfinex. Kenapa gold nggak cukup dengan bronze ya? Karena sebagaimana kita tahu, semakin tinggi sertifikasi yang dimiliki oleh sebuah PSU itu, nanti penghematan dayanya semakin bagus pula. Gold itu kalau nggak salah sudah bisa mencapai di angka 90% penghematan ketika load dari sistem yang ditangani oleh PSU-nya itu lebih besar dari 50% kalau gua nggak salah ya. Nanti di atas itu ada platinum sebesar 92%, dan ada titanium sebesar 94%. Dan kalau bronze itu hanya 87 apa 86% gitu kalau gua nggak salah ingat. Karena itu gua harus upgrade, dan karena VGA gua juga meningkat, dan kalau kita ikutin aturan 80% power yang boleh dihandle oleh PSU, maka gua juga emang harus upgrade dari 600 watt ke 850 watt. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, guys. Nah, di sini gue juga pakai UPS. Dalam artian gue sebenarnya UPS ini ya diperuntukkan sebagaimana UPS itu dibuat aja sih, guys. Jadi hanya untuk menangani ketika dia mati lampu sesaat, dan itu juga harus segera gue shutdown komputernya. Gue nggak mau jalanin terus-terusan itu si sistem rig yang gue punya itu ketika dalam kondisi load power dari UPS. Karena UPS yang gue beli ini power yang dikeluarkan dari baterainya itu, dari unit UPS-nya itu masih dalam bentuk synthetic sine wave kalau nggak salah untuk Vertiv ini. Yang pure sine wave-nya itu cukup mahal, gengs, sekitar 5 jutaan, dan gue juga nggak terlalu butuh itu, karena komponen-komponen yang gue punya juga komponen gaming, dalam artian bukan komponen server yang sungguh, mungkin bisa dibilang komponen server itu kan cukup sensitif ya, dengan jenis listrik yang dia minum itu listrik jelek dikit aja bisa konslet gitu. Cuman dibayar dengan kestabilan yang luar biasa dari komponen-komponen server. Kalau untuk komponen gaming ini ya dia banting lah, maksudnya dalam artian tahan banting. Mau minum listrik yang jelek ya jangan kelamaan gitu kan, yang bagus ya alhamdulillah mungkin buat si komponennya gitu kan. Nah, di sini gue mau membahas kenapa gue pakai AMD. Sebenarnya karena preference saja. Dari dulu tuh brand image gue mengenai AMD itu udah murah, bagus gitu aja lah intinya. Nah, di sini gue juga bikin catatan harga yang gue beli 2.150.000 itu sebenarnya kalian kalau misalkan mau bikin itu bisa
sedikit dimurahin, kan ada banyak lah CPU alternatif, nggak mesti harga di sini ada yang 1,1 atau 800.000 malah ada kan, Celeron dan kawan-kawannya itu kan masih bisa kalian dapatkan. Terus motherboardnya gue juga pakai gaming, karena tadi gue bilang komponen gaming itu menurut gue pribadi, seperti apa yang udah gue alami dari sekian lama gue menggunakan komputer, itu komponen gaming itu lebih awet guys, kalau mau kita siksa ya, dibanding ya bagi gue nggak tahu ya, gue belum ada membandingkan secara khusus antara komponen gaming dan komponen yang memang dibuat untuk kayak motherboard mining ini. Kayak gue tulis di sini sebagai motherboard alternatif ada Asus B250 Mining Expert dengan CPU-nya Intel, soket LGA 1151. Itu bagusan mana komponennya? Cuman kalau gue yakin sih sepertinya tetap masih lebih bagus komponen gaming, karena walaupun sudah sama-sama uzur nih ROG Strix B450F dan Intel ini, itu harganya lebih jatuh yang Intel guys. Mungkin ya karena mekanisme pasar bisa gitu kan, ataupun emang dari dasarnya dari sononya komponennya lebih bagus yang untuk gaming, jadi harga turunnya juga nggak bisa jauh-jauh banget gitu, karena cost produksinya ya segitu gitu kan. Nah, kemudian RAM ya seadanya aja, pakai tim T-Force nggak yang bagus-bagus banget lah, tensi dan kawan-kawannya nggak perlu. Itu gue pakai 16 GB. Sebenarnya teman-teman juga bisa lebih cukup dengan RAM 8 GB. Oh ya, sebelumnya gue juga mungkin harus ceritakan dulu kenapa gue memilih komponen gaming, karena pada dasarnya ketika gue membuat sistem rig ini, itu tujuan utama gue buat main game sih guys, buat main game multimedia gitu kan, terus juga untuk ngoding, untuk kerjaan gue juga gitu kan. Nah, untuk mining ini aja, mining baru-baru ini aja sih. Jadi gue karena emang demen dari dulu, hobi gue di teknologi, passion gue di teknologi ya, gue mulai cari-cari mengenai masalah mining cryptocurrency ini. Nah, akhirnya gue putuskan untuk semuanya komponennya itu komponen gaming, karena emang gue demen gaming juga, dan menurut gue komponen gaming itu lumayan tahan banting seperti itu. Jadi sebenarnya nanti teman-teman kalau mau buat cukup. Nah, ini juga mengenai SSD. Kalau saya perhatikan di YouTube itu ada juga yang menggunakan Hive OS loading dari USB ya. Ini jadi teman-teman mungkin masih bisa lebih hemat juga di sisi ini. Ini bisa lebih hemat. Bisa lebih hemat Hive OS versi USB seperti itu. Nah, ini part-part yang masih bisa dihemat. Terus juga PSU-nya juga teman-teman, kalau ada duit lebih, ada duit yang udah diperkirakan, langsung aja bisa ngambil yang gold, yang tinggi minimal 450 watt. Jangan ada beli dua seperti saya ini. Cuman tujuan saya beli dua sebenarnya juga ya karena itu pertama budget saya waktu mulai itu tipis gitu kan. Akhirnya saya beli secara bertahap, dan akhirnya sekarang saya berpikir kenapa nggak saya jual ya, buat inilah, buat backup gitu gengs. Kan yang Bitfenix Whisper ini kan garansi RMA-nya itu 7 tahun ya, lumayan lama ya. Sekali rusak replace baru gitu kan selama 7 tahun itu. Nah, si Be Quiet ini ya saya pergunakan untuk backup aja. Jadi di saat misalkan ya, semoga saya nggak berharap ini terjadi sih. Jadi di saat Bitfenix-nya mungkin nanti mengalami kegagalan dan harus gue garansiin, ya gue pakai Be Quiet-nya dulu gitu loh. Tapi ini face lagan gue juga ada rencana lagi sih, nambah satu lagi PSU yang entah platinum atau titanium yang 850 watt. Jadi gue punya backup itu ada 2 nanti. Cuman itu perlahan lah.